Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang ragam penyakit hati. Yuk kita simak dan renungkan bersama. Teman-teman, coba pikirkan, pernahkah kalian berpura-pura baik di depan orang lain, padahal di hati sebenarnya kesel, atau merasa marah sampai lupa diri? Nah, dari sinilah kita belajar mengenali penyakit hati. Dalam pembelajaran ini, kita akan mengenal 3 jenis penyakit hati yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada munafik, marah, dan keras hati. Mari kita mulai dari materi yang pertama. Munafik berasal dari kata nafako yang berarti berpura-pura atau menyembunyikan. Secara istilah, munafik adalah orang yang menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Ada 2 jenis sifat munafik. Yang pertama adalah nifak amali, yaitu sifat munafik dalam perbuatan seperti berdusta, ingkar janji, dan berkhianat dalam amanah. Dan yang kedua adalah nifak syar'i, yaitu kemunafikan dalam akidah, seperti seseorang berpura-pura beriman padahal sebenarnya kafir. Untuk menghindari sifat munafik, kita perlu berusaha menjadi pribadi yang jujur dan amanah, membiasakan untuk menepati janji, serta menjaga agar hati, ucapan, dan perbuatan selalu selaras. Dengan begitu, kita akan terhindar dari sifat munafik yang dapat merusak iman. Sekarang, yuk kita coba jawab pertanyaan singkat. Nifak berasal dari akar kata munafik yang berarti... Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah B, menyembunyikan. Sekarang kita lanjut ke materi lagi yuk. Berasal dari kata godiba yakdabu yang berarti marah, mengamuk, murka, berang, gusar, jengkel, dan naik pitam. Secara istilah, godop adalah sikap tercela ketika gejolak darah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang terhadap perlakuan yang dianggap tidak pantas. Jika tidak dikendalikan, marah bisa menimbulkan keburukan dan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu surga." Artinya, orang yang mampu menahan amarah akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau teman-teman sedang marah, biasanya apa sih yang teman-teman lakukan? Apakah memilih diam, membalas dengan kata-kata, atau menenangkan diri dengan berzikir? Yuk, pikirkan jawaban teman-teman dan coba mulai belajar mengendalikan emosi dengan cara yang baik. Keras hati adalah keadaan ketika seseorang sulit menerima nasihat, enggan mengingat Allah, dan tidak mudah tersentuh oleh kebaikan. Dalam surah Az-Zumar ayat 22 dijelaskan bahwa orang yang hatinya keras akan jauh dari petunjuk Allah. Hati yang keras bisa membuat seseorang merasa benar sendiri dan sulit untuk memperbaiki diri. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari keras hati. Cara pertama adalah dengan memperbanyak membaca dan mentadaburi Al-Quran. Al-Quran adalah obat bagi kita. Dengan memahaminya, hati kita menjadi lembut dan lebih mudah untuk menerima kebenaran. Cara kedua adalah memperbanyak zikir dan doa. Dengan mengingat Allah, kita dapat menenangkan hati dan menjauhkan dari perasaan sombong, iri, dan dengki. Zikir membuat hati lebih lembut dan damai. Dan cara yang ketiga, bersahabatlah dengan orang-orang soleh. Lingkungan yang baik akan membantu kita menjaga hati agar tetap bersih dan tidak mudah terpengaruh oleh hal buruk. Teman yang baik bisa menjadi pengingat saat kita mulai lalai. Sekarang, mari kita renungkan sejenak. Apakah selama ini hati kita sudah cukup lembut, atau justru mulai keras karena sering lalai? Apa langkah kecil yang bisa kita lakukan hari ini untuk memperbaikinya? Ingat, perubahan besar dimulai dari niat yang tulus di dalam hati. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran tentang ragam penyakit hati. Semoga melalui materi ini, kita semua dapat memahami pentingnya menjaga hati dan memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik.
Tetap semangat dalam belajar dan berbuat kebaikan setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.